Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun pemirsa berada dan sedang apa saat ini, saran saya satu: kalau malam hari bikin kopi dulu, nyalakan rokok. Kalau pengen ngentut jangan ngentut saja. Jangan sampai waktu di dapur. Habis itu dengarkan saja, jangan dikomentarin. Karena kalau belum apa-apa sudah dikomentarin, yang ada adalah seperti anak kecil dikasih minum obat, sampai ditarik sama ibu bapaknya, anaknya, kakaknya, tarik, karena dia tahu obat ini tidak enak. Ya seperti itulah panjenengan kalau baru nonton video kami, seperti itu persis. Tapi dengarkan saja, rasakan pelan-pelan. Ngapain gaber-gaber gue. Akhirnya kok ngorok keringetan dewe, mari kerungu iki kok kuping panas. Lo kok ndas kudu banting HP. Berarti kan disuruh beli HP baru. Ngopo iki? Tapi itulah Bang, berarti ada efeknya. Tapi kalau pemirsa dengarkan sekedar guyang-guyuk, juga ada efeknya. Apapun yang pemirsa dengar dari video kami pasti ada efeknya. Tapi yang kami harapkan justru efek yang paling dahsyat. Apa? Efek paling dahsyat itu telinga panas, otak mengkerut. Nah, itu tandanya tadi tertutup, mengkerut, kuncup, baru benar. Tapi kalau tidak ada respon apa-apa, nah justru kalau ada yang respon kenceng, wah itu saya tambah senang. Artinya dia sudah merasa pisau tuh kena pas, yaitu minum obat gitu loh. Ya gitu pemirsa. Ini cuman pengantar minum racun yang dihantarkan oleh Prabu Jolo-Jolo. Tetap masih ada yang bertanya, apa sih kok namanya Prabu Jolo-Jolo? Ya, kalau Prabu Siliwangi kan membawa kewangian. Kalau Prabu Kian Santang karena dia berani nantangin semua orang, sehingga nggak ada yang berani lagi. Karena asal ada wong muni langsung diparani sampai Prabu Kian Santang, kudu dikalahkan sama dia. Nah, kalau Prabu Jolo-Jolo, kamu hati-hati, kiri, kanan, depan, belakang itu semua jebakan. Biar tidak terjebak kemana? Kalau pemirsa nonton film terbaru saat ini, lewat atas. Karena tidak ada kan kamera digantung atau drone-nya jalan terus, kan nggak ada. Makanya lewat atas. Lihat satelit masuk ke wilayah-wilayah kan lewat atas. Karena di atas itu tidak ada batas negara. Batas negara itu dimulainya dari bawah. Nah, negara yang tidak punya satelit ya enak aja dilewatin. Seperti Indonesia sebelum Pak Prabowo jadi presiden, semua pesawat lewat di atas wilayah teritorial Indonesia, nggak ada kena radar. Kalaupun kena radar nggak bisa ngejar pesawatnya. Tapi sekarang kena Rafale sih, J10 kena semua. Itu pemirsa. Nah, begitu juga kecerdasan. Nah, kecerdasanmu di bawah, lah orang pada di atas. Dulu awakmu, ada TK, gak lu apa-apa. Ya dibodohin terus. Berangkat pagi, pulang sampai pagi lagi. Olehnya kesel, moro-moro tuh mate gak ada apa-apa. Jangan sampai kita begitu. Sudah di dunia ndak punya apa-apa, masuk luang mana tuh, kasihan pemirsa. Makanya saya adakan channel ini karena saya dulu di situ. Nah sekarang Ustaz siap no, luangnya ono spring bed, ono kasur lengkap, tak siapin aja cil sekarang. Ya, tapi jelas alamatnya. Kalau dulu kirim terus tapi nggak jelas alamatnya gitu loh. Monggo Prabu Jolo-Jolo. Oke, terima kasih. Makanya harus hati-hati pemirsa, karena yang berkaitan tentang keadilan individu ini sesungguhnya nanti akan menyeluruh dampaknya kepada apa yang terkait dengan interaksi hidup itu. Karena itu nanti ada ketersambungan sesungguhnya
antar hidup individu itu masing-masing. Itu ya pemirsa, makanya hati-hati karena kadangkala panjenengan bersani orang itu menempatkan keadilan sama kesetaraan itu tidak bergandengan mas. Sehingga kayaknya adil, sama-sama diadili, koruptor diadili, ya toh. Tapi pencoba juga diadili, maling juga diadili. Nah, tapi nanti kesetaraannya sebagai individu, harkat martabatnya bagaimana? Itu loh, paham maksud saya. Nah, pembedaannya di situ. Adilnya adil, sama-sama diadili kok kenyataannya, ya kan? Tapi nanti setelah itu kesetaraan dalam proses pengadilan sendiri, sampai nanti proses setelah diadili dia dimasukkan ke apa istilahnya penjara, kan akan beda itu. Nah itulah namanya keadilan ditegakkan, tapi kesetaraan terhadap keadilannya tidak dijalankan. Paham maksudnya di sini? Ya, seperti itu tadi loh, ngopeni anak telu. Saya mencontohkannya kan sebetulnya sudah sangat apa ya, menganalogikannya biar jenengan perso sesungguhnya antara kesetaraan dan keadilan sendiri apa gitu loh bedanya. Sudah clear ya ini. Nah, sekarang Al-Hadid mas 5725 mas. Ini nanti bedanya antara keadilan individu dan keadilan sosial ya. Sekalipun dampaknya sumbernya sesungguhnya dari individu dulu mas, baru ke sosialnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qisti wa anzalna hadida fihi ba'sun sadid wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Artinya sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ini jenengan nanti tak buktikan ya. Padahal ini kaitannya kan dengan keadilan. Tapi mengapa di situ kok ditaruh di surat Al-Hadid? Kebetulan memang Al-Hadid itu ternyata adalah besi, arti aslinya. Dan mengapa di situ diketengahkan juga ada besi? Nah itu kalau jenengan nanti menakwilkan atau memberikan terjemahan terhadap Quran surat yang berkaitan dengan ini kan bingung. Padahal ini sesungguhnya kita ngomong dimensi tentang keadilan misalnya tadi. Nah ini mengapa menyangkut tentang keadilan, dimensi keadilan sosial ini? Coba saya tanya, itu dari mana kamu kok bisa mengkaitkan Quran surat ini menjadi sebuah keadilan yang terhadap sesuatu yang sifatnya sosial? Karena sosial itu kan sebetulnya bahasa sosial itu ya mas, menyeluruh ya, terhadap seluruhnya, tidak secara pandangan individu. Makanya hati-hati, seperti apapun jenengan itu sebetulnya ada muatan secara keparsialan, tapi sekaligus juga ada muatan secara alam semesta. Enggak, saya tanya, sekarang besi kira-kira nek neng kene entuk kok gitu mas. Nah itu tadi yang saya tanyakan. Jujur aja, ketika kita tadi ngomong kan, zaman dulu berarti sudah ada besi gitu loh maksudnya. Terus pabrik peleburannya di mana? Siapa yang melebur? Dan pertama kali yang menemukan tentang unsur besi itu adalah Sulaiman. Hebatnya di sana. Tapi awalnya dari Daud. Karena sebetulnya Daud itu mewakili sebuah kekuasaan.
makanya ada tabut Daud nanti menurunkan si Sulaiman itu. Jadi jenengan kalau tidak memahami betul tentang kisah, ternyata kisah itu karakter, jenengan kok bingung. Makanya nanti yang berkaitan dengan Daud itu sesungguhnya karakter penguasa tuh, sehingga punya tabut. Nah tabut iki opo kan, nah, itu nanti dibahas dhewe lah ya. Makanya kan ini neng permukaan tak ungkap gitu loh. Tapi begitu jenengan buka, oh itu ya sudah tergambar lah, karena itu kan, oh artinya tabut itu perangkat daripada kekuasaan itu. Ya, jadi nanti akhirnya meliputi sebetulnya. Makanya ngaji nek ngawur pemirsa, dia tidak bersumber dari Al-Quran, yang untuk menjawab Al-Quran, yang untuk membahas, menajemkan, mengetengahkan apapun, isi tidak dari Al-Quran, ya kebalik-balik mas, kecele. Ini yang pada akhirnya, pada akhirnya. Selama ini kan para ahli mengerahkan untuk mencari tabut itu, karena dianggapnya itu kotak harta karun. Akhirnya ya dibikinlah seolah-olah itu ada, karena ditemukan tabut Sulaiman katanya. Padahal begitu jenengan ngomong besi itu sebenarnya adalah sebuah kekuasaan, maka tabut itu adalah perlengkapannya kekuasaan itu sendiri. Logikanya begitu. Ya, tapi nanti ada penajaman lebih. Ya, pastilah. Tabut itu sesungguhnya apa yang terkandung di dalam bumi, Mas. Jadi ya yang berkaitan dengan besi, unsur besi itu kan sebetulnya unsur yang paling rendahnya, yang paling jelek. Ya, unsur yang paling mulia di besi itu kan emas. Nah ini orang kan nggak mau menggali ini. Makanya kadangkala seluruh apa yang berkaitan, makanya zaman Nabi Sulaiman itu zaman keemasan saat orang dikenalkan tentang perbesian. Sehingga dari besi nanti ketemu tembaga, dari tembaga ketemu uranium, terus ketemu banyak lah feronnya, wes macam-macam, sengnya ketemu, sembarang kalirnya ketemu lah pemirsa. Termasuk logam-logam mulia dari situ. Karena gimana ya, makanya sebetulnya kalau panjenengan ini betul-betul mau bahasa Al-Quran secara benar-benar keren kok pemirsa, tidak menjadi bodoh, menjadi semakin kritis cara berpikirmu itu mas. Memahami hal-hal itu cerdas betul kan. Karena memang tidak ngawur, sehingga kamu ngomong pun tidak asal-asalan gitu loh. Nanti kamu ngomong itu sekarang pasti lebih hati-hati gitu loh. Karena setiap nanti kamu pokoknya brut kayak ledakan-ledakan gitu ya lucu gitu loh. Semakin menunjukkan kepada isi dunia bahwa kamu tabut. Kalau tabut bagus dong, tabut itu isinya alam semesta. Makanya mengapa ini sesungguhnya membahas tentang dimensi keadilan sosial. Makanya ini saya ketengahkan aja ya contoh. Masyarakat kita itu beli tanah kebetulan 100 musuh 500 meter. Sehingga seluas itu dia mencangkul di tanahnya, garap tanah. Ternyata di belakangnya menemukan sebuah apalah peninggalan sejarah atau apa. Kalau tidak mau laporan pemerintah, dia dukung. Karena termasuk melanggar aturan pemerintah. Dikarenakan itu adalah cagar budaya atau benda apa. Tapi pemerintah tidak punya etika yang baik terhadap keadilan individu, harkat martabat seseorang yang beli tanah dengan pajak, beli dengan uangnya sendiri. Ternyata di situ ditemukan sumber mineral yang luar biasa, taruhlah di situ ternyata ada unsur yang berkaitan dengan apa minyak tanah atau apa, pasti ditangkap oleh pemerintah, apalagi tidak mau laporan. Nah ini miliknya negara. Nah jenengan kembali kepada sila yang berkaitan dengan persatuan Indonesia dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya apa yang ada di tabut itu kan untuk seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraannya. Satu itu. Yang kedua, kenyataannya banyak sekali saya lihat rata-rata sekarang sumber mata air itu yang menguasai siapa sekarang? Ya, salah satu PT terbesar yang berjualan air. Nah itu terus bagaimana? Padahal katanya seluruh apa yang berkaitan dengan kekayaan hayati tentang hutan, tentang pertanahan, kekayaan tentang udara, hutan, gunung, semuanya untuk siapa mas? Kalau di
pasal 33 Pancasila butir-butirnya itu di Undang-Undang Dasar 1945 kan seluruhnya untuk rakyat Indonesia. Kenyataannya hal-hal yang berkaitan dengan pundi-pundi negara, kekayaan negara, yang mengelola negara, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan segala kekayaan itu. Lah rakyat itu diplekoto tok enake. Wis nemokne ning tanah pajak dheke, sing tuku dheke, ra lapor pemerintah dikenai dengan berbagai macam dalih, dikaitkan dengan hukum, kamu melanggar. Nanti kalau ngurus gak dikei izin sing penak. Berbagai macam urusan administrasi yang melelahkan. Saiki jenengan pajak gak nggo KTP ngene dingelne apa penak to? Padahal pajak tak takoni. Lah itu terus bentuk yang bagaimana? Dia sebagai, artinya gini. Besi itu sesungguhnya selain sumber dari sumber hayati yang ada di dalam bumi atau di takut itu nek jenengan pirsa seluruh kekayaan alam itu saiki sing ngeruk sapa? Apakah yang mengelola negara kita sendiri? Saiki Freeport ya sing ngelola sapa? Ayo malah tekan kono iki ngomongin ngono lho. Ya sepurane lho nggih. Artinya aku aja ditangkep. Aku hanya mengetengahkan Al-Qur'an apa adanya, tapi dadi merono-merono gitu loh. Dia hanya ketawa karena dia ngaji tidak pernah seperti ini. Ganjaramu nek jamaah 17 derajat. Ganjaramu nek ngene ngono. Kowe nek ngamali Yasin ping 50. Nah, dia sering gitu dulu. Saya enggak mau ngaji seperti itu. Itu. Makanya dia ketawa-ketawa dia. Lah tabuti rumah samu terkotak Pandora ngono. Enek kesaktiane. Gundulmu amot tabuti ya bumimu dhewe kuwi sing ngandung resi kuwi nggih nutuk ndasmu kuwi ya. Itu wis saiki ngaji sing piye jenengan jaluke pengen cerdas apa panggah goblok. Ya ngapunten aja terus nek aku ngaji ngene iki engko ora diparani spionase. Dia tadi garang kurang ajar stabilitas nasional goyang nek wong model-model ngene iki kan ngono. Wong wis dadi pinter. Bayangkan orang pemerintah itu gak adil nemen nek tak delok. Wis bangun gardu PLN ning tanah berpajak, nek kon mindah kene dijaluki duit, tapi dhek ndeleh sak kepenake dhewe. Lah mestinya kalau memang itu infrastruktur untuk pemerintah kan dia juga menghargai kamu lah sebagai rakyatnya. Ngono-ngono itu pernah mbok evaluasi dari kacamata Al-Qur'an apa enggak? Nah aku tak evaluasi karo Quran bendeke nek ngomong-ngomong. Kan gitu. Ya nanti tak minta jadi pegawai KPK. Itu bukannya gimana, jangan malah ditangkep. Enek wong nemokne TV dengan jumlah yang lebih irit, enak karena kamu enggak punya izin ya ditangkep. Lebokne penjara. Lah dikebiri kecerdasan seseorang. Kan lucu. Ana wong nemokne menemukan sesuatu yang lebih ongkosnya lebih efisien tapi tidak punya izin dijerat karena tidak punya izin. Nek lapor nang pemerintah arep izin angele setengah mati. Lah terus pemerintah itu sebagai apa? Pemerintah sebagai penjajah malah awake dhewe dianggap piye? Pribumi yang diplekoto iki jenenge. Lah nek ora ngaji iki jenengan kok iso mungkap kuwi. Itu loh. Bukan gimana-gimana, nek Al-Hadid itu utuh kan ndas-ndase sing ke pemerintahan itu kalau ndak bener gitu. Jangan dikira terus kita ini orang bodoh, ndak bodoh, cuma awake dhewe iki gak duwe apa-apa. Sehingga isone mengetengahkan ya sekedar Quran ngene iki ya, bathuk kuwi nek mbok onceki jane isine Quran 30 juz, Bro. Cuma ya wis nek mbok jak guyon ae lah, tak ladeni. Sing penting ning awakku wis Quran ngono ae, aku ngaji ya suwi kok. Makane Mbah Sun Mbah apa sih sepurane ya aku ngomong. Gak melarat wis ngono ae. Wong sugih kabeh ora butuh dhuwit, wong mbok sangon dhuwit ra gelem malah. Itu. Tekok dek nek mbok sangon. Sik to. Iki nyangon-nyangoni aku iki sajane SPP-nya anakmu lunas kabeh bareng takoni ngono. Iya bener. Beliau itu sawah hektaran. Itu makanya ngeri lah jenengan kowe nek ngaji iki engko tak ngajakne iki sik akeh bab-bab sing kaitan karo iki. Nanti baru lah melangkah ke banyak. Jenengan rasa penasaran boleh, memang harus penasaran. Sebetulnya sesungguhnya apal Al-Qur'an 30 juz
114 surat, 6.666 ayat. Itu sesungguhnya apa bisa mengupas alam semesta ini saisinya. Bisa. Gusti Allah sudah dawuh wis berfirman bahwa seluruh apa yang ada di langit di bumi, yang dohurun wa batinun, yatsrid wal maghrib, atas bawah, kiri kanan depan belakang, ini nanti terungkap semua. Lah mosok sampean gak percaya nek Quran iso ngungkap, makane sampai kodene 66 kan seluruh sisi kan kuasai. Lah kurang meliputi piye tak takoni. Lah nek kitab liyane enek ta sing koyo ngene. Kan gak ada. Kowe pengen pinter tenan, ya Quran iku dalem ana, nyelemor ono adus mbek kuwi, mangan mbek kuwi sembarang kalir, kincus ya mbek kuwi wis ngono lho. Engko jenengan nak luar biasa jadinya. Enek wong ngono-ngono iku kira-kira 1 juta ning omahe jagat iki walah wis tenan tak akoni. Ada kebersamaan kita berpikir tentang ini. Wong 5 juta nek sak seluruh dunia ini. Luar biasa dampaknya sudah. Wong 5 juta gak sakit. Banyak kali. Nah, Cukup minimal ya. Ada 150 orang. ya dadi temen. Artinya dari 150 orang, nggak usah lah 150 orang. 5 orang aja cukup. Tapi di negara-negara paling besar jadi presidennya. Iya, itu. Jadi sudah muncul satu from Indonesia Ya, to the itu world. sudah bagus. Tapi janjane bagus meneh gelem ngaji nang Prabu Jolo-jolo ning insyaallah. Wah, tambah gendeng itu. Temen. Itu, wah saya mengkoro. Tapi insyaallah kok pejabat iki presidennya tok gelem ngaji iki ngene tak kira pengaruh ning kodam-kodam itu luar biasa. Paling enggak setiap provinsi pasti diwarnai beliau. Setiap provinsi. Berarti ada berapa provinsi? Kalau 37 provinsi berarti 37 provinsi paling enggak terwarnai oleh seorang karena presiden SIL itu tetap pelaku utamanya ya tanda tangani beliau. Makanya sekarang ini, kalau dulu kan per wilayah, kalau sekarang ini seluruh provinsi harus ada kodam. Ini lagi dibantu semua kodam. Makanya kalau memang seperti itu benar, ngapunten nganu Pak Presiden RI Pak Prabowo, jenengan Pak silahkanlah Bu, artinya sing penting jenengan ngaji Quran ngono Pak Prabowo. Wah itu insyaallah dampaknya nanti. Wis rasa ngaji aneh-aneh. Gak usah duwe penasehat sing aneh-aneh iso nekakne sembarang kalir dadi piye. Wis nekakno wong sing ngerti Quran ngono. Artinya siapapun orangnya. Karena saya yakin di alam semesta ini banyak tangan-tangan alam semesta yang akan menyampaikan itu. Tapi terbungkus, nggak kelihatan. Itulah makanya saya juga diomong dia pernah tanya, wis ngerti ngono terus kaya apa ndelok dhisik to. Ngaji aku gak usah ngomong langsung, kok nek ngaji iki kabeh kenek kok aku. Cuma karena gimana? Ya ini kan baru ini aja. Kemarin-kemarin kan ndak bahas ini. Setelah bahas ini ya belum ragam kan tak omong. Bukti contoh kan sudah ada. Jadi serasa pengen pahala ya rasa karo dosa sampai wong urusane karo Gusti Allah. Kek Gusti Allah wis ngomong. Aku iki welas asih ning awakmu ya. Terbukti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gusti Allah nek nyiksa sampean padha karo ngeplaki awake dhewe wis ngono asli. Tapi wong sing wani ngomong ngene nek ora ngaji Quran ra wani. Itulah wis jenengan rasa-rasane dhewe ngomongku selama iki jane ndabrus ora ngene to. Nyatane tetep mengetengahkan Quran surat terus arep mbok terjemahne piye meneh Quran surat ngono lah. Apa pengen diterjemahne karo cerita karo dongeng? Dikei hiasan-hiasan sing aneh-aneh. Kan ndak. Ya sing wajar ae lah itu. Hidup itu wis kaya dene isuk sore awan bengi wis iku ya bendina sampean ngadepi kuwi selama urung diwafatkan. Nah itu kan tidak bisa kamu hindari berarti sesuk enggak ngadepi isuk ya setato kerja. Wawan leren sore ya ngono lagi mulih nes bendina kerjamu ya ngono aku nang mbok jemahne piye kok kangelan men terjemahkan kudu langsung belajar bahasa Arab ya entek umur mungkin mempelajari bahasa ketataannya bukan dari dirimu secara etimologi sampai ketinggalan kene langit harus mempelajari Arab logikanya gitu kan wong awakmu wong Jawa mempelajari bahasa Arab terus mbok gawe apa nggih bangga-bangganan apa-apane kuwi nek saya udah Al-Quran yo jawabno ben ngerti awakmu sehingga Jawa, Jawi, jiwa.
Karena sesungguhnya kunci semua itu ke jiwa itu. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan sebetulnya itu tadi. Kan kemarin sudah saya bahas dari saholik menjadi khalifah, menjadi akhlak. Ternyata nanti ala-ala. Oh, banyak perubahan belas tuh, ora itu. Dari sumber bae padha kabeh. Gusti Allah itu ora nyiksa sangke awakmu karena kena mukibab, telo mukibab iku mau akhirnya mendem sampean. Itu akibatun itu sesungguhnya ya hukum sebab akibat itu. Selama ini terjemahannya Arab sudah kita. Sampai kemplune wong Jawa, Al-Qur'an itu Jawa banget. Banyak sumber-sumber Al-Qur'an sesungguhnya dari Jawa itu. Aja mbok kira nek memang si Ahmad gawe ning wong Arab, wong Jawa ya ana, aja mbok kira ora ana. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Pangeran itu memberikan perwakilan. Itu istilahnya rasul. Itu seluruh alam semesta dikai rasul. Lah termasuk Al-Jabar mosok ra ning jero awakmu, terbukti enek molekul. Kan berarti malaikat dene ning kono. Lah nyapa kok pinter golek wong. Pinter ya awakmu kono piye carane. Ning ngaji yo mbek iki. Nah, nek mu ngaji ora mbek iki ora mungkin pinter. Molekularmu tambah mati. Ora iso ngurip ning molekular. Yang menghidupkan molekularmu apa coba? Selama ini kalau kamu tidak ngaji Al-Qur'an, kenal dengan molekular, dengan sel, ngerti sholawat. Sholawat bendino mbok ucapne wis hafal, gak ngerti sing mbok sholawati apa. Sehingga sholawat kita kunjukkan untuk junjungan Nabi kita yang membawa dari kegelapan menjadi pencahayaan. Ditekoki gelap sing piye, cahayane apa. Bingung jenengan nek ra ngaji Quran. Ngertine sholawate wis hafal. Bae sholawat ki awakmu dhewe. Makane rasa mbok unjukne, coba celanane wong unjukno ora kampleng dasmu. Unjukne celanamu dhewe kuwi. Logikane gitu ya. Unjuk mbok kekne wong kok iso, ndak bisa. Unjuk sing mbok unjukne celanamu dhewe, celanane wong paling wong wedok unjukno. Ora kampleng iki nek hukum, kena justisi. Logikanya itu sesederhana itu dari bahasa itu aja lah. Coba sesuatu jenengan nunjukne apa malah mbok kekne wong. Lah apa awakmu ora butuh sholawat. Lah selmu dino beregenerasi. Ada yang mati, yang ada yang hidup dari penciptaan peleburan. Itu hukum keniscayaan. Lah itu mau kamu ingkari yang bagaimana? Terbukti. Itu setiap aktivitas kamu juga mengeluarkan air ada di luar, ada di dalam. Kakean masuk angin awakmu ya melambung gitu. Itu. Makanya Al-Qur'an itu sederhana sebetulnya. Lihatkan dari hal kecil, kamu telusuri betul, kamu pikirkan, cerdas dirimu nanti. Tidak usah mikir sing jauh dulu bulan bintang ini nggak perlu. Dirimu sendiri punya itu semua. Matahari ada di dalam dirimu, bulan ada di dalam dirimu. Terbukti wanita setiap bulan ya bulanan menunjukkan bulan nenek menjual itu. Lalu logikanya gitu. Itulah pemirsa, makanya sebetulnya kalau kita mau mengkaji betul-betul Al-Qur'an itu orang lari dari hukum ini tidak bisa. Karena kena terus. Makanya saya sampai ngomong sejak awal, aku celuk iki jolo-jolo ora apa-apa. Kok iso ngomong iki jolo-jolo apa? Ya itu. Hidupmu itu pun jebakan. Kalau kamu tidak hati-hati, makanya hati-hati loh ya. Kalau orang Jawa dulu ngomong sejo olo. Dan jangan sekali-kali kamu juga meniatkan dirimu untuk ke sesuatu yang jelek, itu ya jangan. Makanya saya ki jolo-jolo terus diangkat di jumeneng kayak ojo jolo-jolo lah kok Prabu jolo-jolo ya silakan. Karena aku nggak melebihi siapapun. Itu loh pemirsa. Makanya itu yang perlu jenengan garis bawahi. Ternyata jenengan nanti akan memahami bahwa sesungguhnya sumber yang paling kaya raya itu adalah di saat kamu menemukan tabut. Di tabut itu ternyata ada besi, ya sesungguhnya kekayaan alam semesta yang ada di bumi, berarti di bawahnya tanah itu nanti ada kandungan mau macam-macam sampai nanti yang cair berupa bensin. Itu semua kan punya kita semua, yang di Numon. Sekarang Freeport ayo coba mulai tahun berapa dikasihkan ke siapa. Nah, pengelolaannya kan bukan negara, dan itu yang diuntungkan sesungguhnya
ya orang yang memegang negara itu sendiri dan orang-orang yang dekat dengan itu. Lah kaya awake dhewe ora oleh. Makanya Papua bergejolak ya gak nyalahnya lah, bener itu. Yang ditempati di sana, posisi di sana, sing ngerjakne, masih kabeh dikirim nang luar kok Indonesia. Lah itu kan sangke pintere wong Indonesia. Dan kita sejak dulu bisa mengungkap itu sesungguhnya nek jenengan belum ngaji. Tapi ya ngapunten, saya ini hanya mengetengahkan Al-Quran saja secara fair. Sehingga jangan diterjemahkannya bagaimana. Karena saya ingin kita cerdas bersama. Dan juga saya tidak menjelek-jelekan pemerintah. Saya sangat pemerintah, pro sekali. Itu terbukti bisa dengan lacak. Saya juga tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan apapun. Semua demi kebaikan bersama. Itu sebetulnya. Itu Mas. Itu sebetulnya kalau ngaji ini tadi Al-Hadid Mas ya. Makanya hati-hati karena hal yang berkaitan dengan bumi, air, kekayaan alam itu sesungguhnya untuk siapa? Hutan, gunung, semuanya, laut itu untuk siapa? Yang mengelola sekarang sumber mata air siapa? Yang mengelola tentang hutan selama ini siapa? Ada izin penebangan hutan itu istilahnya apa? Izin penerbangan hutan itu siapa yang bisa melakukan seperti itu sampai yang membackup pun siapa? Dan tak ungkap kabeh jane kena rakyat sana kena. Tapi kan tidak perlu saya membahas ini berlebihan. Tapi kenyataannya ini sebetulnya seperti ini. Nah, makanya mengapa mengetengahkan kehidupan peradaban sebuah kenegaraan itu sesungguhnya harus tahu ilmu Al-Quran ini. Karena kalau memahami tentang Quran surat tentang ini, yo ngati-ngati gak wani jinjit deh mesti. Wah hati-hati loh ya, gimana sampai ini akan berakibat seperti ini. Karena tahu betul tasaksulnya itu. Oh gak main-main, baik maksudnya Daud itu ternyata kekuasaan. Terus punya anak Sulaiman itu ternyata Sulaiman itu seperti apa perbuatannya. Itu dengan bukti karena janjinya lihat. Sehingga sampai bisa mengetengahkan bangunan seperti itu Borobudur itu bentuknya di sini. Orang banyak masih pro kontra tentang hal itu. Wes ngene ya. Nabi janjane nang seluas alam semesta itu sudah ada perwakilan nabi masing-masing. Itu aja. Makanya kisah kenabian kerasulan itu sangat baik karena memang itu sebetulnya karakter kejiwaannya ada di dalam diri kita. Makanya karakter kejiwaan itu melekat di dalam rasul singgasana. Sehingga kadang kalau sudah melekat menjadi sebuah keyakinan sulitnya minta ampun dirubah. Sampai mati kok pertahankan bahkan. Nah itulah. Makanya itulah seperti gunung posisinya. Karena gunung sekali mandek gak berlaku. Dan nyatanya gunung kan tetap mandek kayak sampai kapanpun. Kan tidak pernah jalan. Lah ben niamat nih gunung kuwi makanya kok enek kiamah temenan. Namanya kiamah itu sesungguhnya merubah keyakinanmu, menghancurkan keyakinanmu itu biar keyakinanmu kemasukan tentang Al-Haq, Al-Furqan dan Huda. Karena yang bisa menghancurkan gunung itu hanya Al-Quran. Kalau lainnya Al-Quran tidak bisa menghancurkan gunung. Ayatnya kemarin sudah saya ketengahkan belum itu? Nah, tentang gunung sendiri menerima Al-Quran hancur lebur. Yang berani menerima siapa? Kan khalifah. Karena khalifah bisa menggunakan akal pikiran, akhirnya bisa sebagai wakilnya Allah di bumi, sehingga bisa mindah gunung. Nah, Contohnya Freeport. ya bisa mindah. Kalau itu suryanya, sehingga bisa mengaktualisasikan sesuatu yang sifatnya ide menjadi nyata. Itu terus ngaji kurang gimana indahnya ini. Kurang indah yang bagaimana coba ngaji Al-Quran itu. Kurang kekiniannya bagaimana. Masa ketinggalan zaman ngaji Al-Quran seperti ini. Bisa mengungkap tentang takutnya Daud. Mengapa di sini tadi kok ya ada besi. Munggo jane sing diketokne rasa wesi iki munggo sing diomong tampar kira-kira gimana. Kan kenyataannya ndak. Ada surat tampar ngono ora ning Quran itu. Enek. Adanya kan hadid, al-hadid tentang besi. Karena orang yang bisa meluluhkan besi itu pasti sugih.
Oh, Gusti Allah dhewe iki masalah itu ya hukum ketetapan Gusti Allah nggak bisa kamu lawan. Makanya seluruh apa yang berkaitan dengan teknologi di alam semesta ternyata besi sumber. Bayangkan. Jawa itu makanya nyapo kudu mempelajari ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Kemarin kan sudah ya ketengahan ada 5. Terakhir ditutup oleh ilmu psikologi itu kejiwaannya. Nah, orang wong ngaji Al-Quran mosok iso mengetengahkan runtut seperti itu, ternyata semua bergandengan tentang dirimu kok. Nah, saya tak tanya juga. Dan ternyata orang-orang pendongeng dan pencerita tidak mengetengahkan Al-Quran seperti ini. Sing diangkat gur perkara ganjaran, surga widodari, neraka. Kan lucu itu akhirnya. Al-Quran ya sekedar lucu. Wong luar negeri makanya saweneng sekolah rene wae tak didik kaya ngono kuwi. Akhirnya kamu dididik kulit itu. Sampah hook itu sebetulnya. Cuma saya ngomong pencerita ya. Saya ngomong pencerita dan pendongeng. Kalau orang yang benar-benar kayak guru saya itu wah ngeri kalau sudah mengetengahkan Al-Quran itu saya sampai gini-gini. Padahal beliau cuma lulusan SD. Saya pernah mengecam pendidikan strata teknik aja terbelalak. Saat itu saya langsung menerima itu terkejut-kejut. Orang ini kok pintar ya, alam semesta sok dijadah kabeh ilmu apa aku. Dan kebetulan setiap orang sakit ke sana itu disembuhkan bisa. Terbukti di depan saya sendiri itu banyak di sekeliling saya itu. Cuma saya kan diam tidak mengungkap semua. Itu pemirsa penjenengan biar tahu ternyata sumbernya beliau betul-betul menguasai Al-Quran itu. Itu sebetulnya. Makanya sebisa mungkin jaga tubuh. Jangan sampai dioperasi, jangan sampai patah, jangan sampai. Kalau tidak percaya gini, tubuhmu patah biarkan, nanti kembali kok. Itu. Beliau sampai ngomong gitu. Karena susunan sarafmu itu punya kecerdasan roh dari Allah itu tadi, masing-masing sel itu. Dia akan membentuk itu semua nanti. Hebatnya itu. Dan itu dibuktikan nek kewan ada hewan yang bisa terpotong apanya, bisa kembali. Bukan cicak, itu kan hanya buntutnya. Ada hewan yang khusus seperti itu. Namanya googling nanti lah. Saya pernah. Jadi ini kepotong itu dia tumbuh lagi ya 5 gitu. Luar biasanya Allah seperti itu. Dan dirimu punya itu. Makanya molekul kandungannya dan sel itu tadi. Dan itu semuanya sebetulnya gabungan. Makanya hati-hati saya selalu ngomong, nek memang pengen ngaji Al-Quran ya sing temenan. Al-Quran yo catetono, yo bukaan temenan. Jangan-jangan kowe tak sesat nih, malah perjingan. Makanya juga jangan mudah percaya. Dikomparasi aja lah. Dikomparasi, dianalisis, diobservasi, sekali tempo kuping dibuka tenanan. Jadi wong iki ngetengake apa to? Aku kadang-kala kok yo penasaran sekali tempo sehari gitu ya. Pentawel ngono temen. 2-3 video gitu ya, jenengan nanti bisa menemukan salah satu bagus. Karena ayat tidak mungkin akan masuk seluruhnya, paling seayat gitu. Saya makanya akan selalu ngomong, ya Allah ya Tuhan kami, apabila tak tulus jiwaku, maka halangin hasratku untuk pandai dan mengerti kenyataan ini. Berarti kan realitas. Tapi apabila tidak cukup ketulusanku, aku enggak tulus, maka jangan anugerahkan setetes ayat. Tapi selama saya punya ketulusan, keniatan, kebaikan itu, maka anugerahkan setetes ayatmu aja, biar menjadi tindakan itu. Saya sampai kadang seperti itu. Karena begitu penting ayat Al-Quran itu dalam dirimu sendiri. Karena dirimu dulu ternyata hanya setetes sperma, ada kandungan 300 juta, winnernya hanya 1. Berarti kan tidak setetes itu. Berarti bagian berapa pernya? Sepertiga miliar. Nah, logikanya itu aja. Dan data yang ternyata kamu bawa itu 3 miliar jumlah. Alangkah sibuknya, makanya saya akan ngomong. Barang yang bisa kamu baca di permukaan nampak itu dikasih jarak 100 meter aja udah tidak bisa kamu baca. Dekat gini bisa, tapi nempel di batuk sudah tidak bisa. Lah apalagi wong jiwa itu nang cerebellum.
datane Gusti Allah sing mbok gawa iku nang cerebellummu. Terus dikemas jenenge roh kuwi, lapisane 7. Terus kamu mengungkap membuka itu semua nek startere kontake orang gawe Quran sing zahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana hudalinasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Berarti linasi itu enek pengecualian apa ora? Kan yo nggih sapa wae to. Apa enek Kristene, apa enek Islame nek ngono tak tekoni. Kan berarti seluruh makhluk 8 miliar yang ada di muka bumi ini. Aja mentang-mentang WA-mu dhewe sehingga kain ini, kain ngono, lain golonganku ndak kamu terima. Tidak bisa. Allah tidak seperti itu memberikan terhadap kamu. Makanya cermati bahasa Al-Quran yang ada itu bahasa bagaimana. Itu untuk siapa, kapan waktunya, caranya bagaimana. Itu kan harus kamu gali. Why not? Terus itu harus mendasari otakmu ini. Mengapa seperti itu? Makanya di sini ada dimensi ruang dan waktu. Lah alam akhirat ki yo nang dimensi ruang dan waktu, bukan setelahnya. Karena setelahnya tidak ada dimensi ruang dan waktu, juga tidak ada geografis. Gak kelejingan kamu nanti semua kalau percaya seperti itu. Ngomong saya masa ngawur ini. Itu makanya ada dohir batin, wa awalu wa akhiru, setat finish, yatsrid wal maghrib. Ngomong kiblat tenek genah ra roh. Itu makanya jenengan gak iso bedane antara kiblatain, ka'bain dengan fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Lah haram selama ini mbok pahami apa? Makanya kok nek wis membahas tentang arba'atul hurum tambah ngeri sampai kelejingan tambah. Lah hurum ini dari kata-kata haram, maksudnya haram piye? Karena haram itu artinya sesuatu yang lebih dipentingkan. Bagaimana kamu bisa mengambil itu semua? Mana yang terpenting, mana yang tidak. Hanya itu, jadi memilah-milah itu. Itu nanti berarti tolok ukur kaitannya. Ah itu kok nek bahas pewabeh, itu makanya harus pelan-pelan. Baru 2 ayat ini tadi delok keterangan sudah berapa jam. Itu kan sebetulnya luar biasa, keren-keren juga. Jenengan tuh akan kekinian, akan keren, bahasanya high end. Jangan merasa kalau membahas Al-Quran terus gak keren, salah. Justru lebih keren daripada kamu membahas yang lainnya. Karena yang lainnya itu hanya sendaguro sifatnya, hanya panggung sandiwara yang lain. Tapi kalau kamu membahas Al-Quran, sadari mulai awal bahwa membahas Al-Quran itu bukan bahasan sendaguro, tapi sebuah sumber dari segala sumber, metodologi keilmuan yang sistematis, sempurna dan utuh. Itulah Al-Quran. Makanya bisa harus mensikapinya betul-betul. Akhirnya kita tahu bahwa ada awal, ada akhir, ada atas, ada bawah, Kanan, kiri, timur, depan, barat, belakang. utara, selatan. Bodoh, pintar, cerdas, terbelakang. Jadi yang baik yang mana? Ya, yang bisa menggunakan bodoh pintar itu pada tempatnya. Ya. Di tengah orang bodoh harus jadi orang pintar. Di tengah orang pintar pura-pura bodoh. Tapi bukan bodoh lah ya, pura-pura aja. Ya, berarti, Sehingga bisa menyerap betul. apa yang diomongkan. Tiba waktu kamu harus mengungkapkannya secara jujur dan benar. Betul. Karena kesetaraan tadi. Betul. Sementara itu dulu pemirsa, kita lanjut di video berikutnya.